Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gebineva Junita Sitorus dari kelas 12 MIPA 6. Pada video ini, saya akan melakukan storytelling yang membahas tentang sejarah Petrus di masa Orde Baru. Belakangan ini, Indonesia sedang dihebohkan oleh kasus kelitih di Jogja. Aksi begal ini dikatakan sudah memakan banyak korban dan menimbulkan efek negatif di masyarakat seperti ketakutan dan ketidakpercayaan pada aparat keamanan negara dalam menjaga ketertiban masyarakat. Nah, kalau kamu membahas soal begal dan kejahatan semacam ini pada generasi yang lebih tua atau orang tuamu, kayaknya mereka bakal menceritakan mengenai masa pemerintahan Presiden Soeharto yang khususnya tentang kebijakan Petrus di mana pada zamannya dianggap berhasil membereskannya. Kali ini aku pengen ngebahas salah satu kisah sejarah yang bisa dibilang penuh pro kontra bahkan sampai saat ini. Kisah ini terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang biasa dikenal dengan Orde Baru, yang buat sebagian kalangan dianggap sebagai masa-masa penuh para kijang. Ada dua masa yang sangat mencekam di masa pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, saat para militer bergerak membersihkan Indonesia dari unsur-unsur komunis, dan yang kedua, saat pemerintah menjalankan kebijakan Petrus. Petrus di sini merupakan singkatan dari penembak misterius. Petrus adalah bagian dari operasi pemberantasan kejahatan, operasi yang menyasar orang-orang yang dituduh sebagai pelaku kriminal, seperti preman dan para begal. Emang gimana caranya militer mengidentifikasi kriminal? Bukannya ada pepatah yang mengatakan, mana ada maling yang mau ngaku? Caranya bisa dibilang lumayan simpel. Mereka yang berambut gondrong, orang yang badannya penuh tato dan mempunyai banyak bekas luka, dikategorikan sebagai kelompok yang dicurigai. Mengidentifikasi penampilan fisik bisa dibilang merupakan cara yang termudah, atau seringkali mengandung unsur gambar-gambar tertentu yang menjadi simbol suatu geng. Masih ingat kan sama game seperti Grand Theft Auto, di mana setiap geng memiliki ciri khas tersendiri. Untuk yang hidup di zaman Orba, berambut gondrong dan bertato memiliki konotasi yang sangat negatif, karena ciri-ciri inilah yang seringkali dianggap sebagai preman. Pertanyaannya, bukankah rezim Orde Baru dikenal dekat dengan Amerika Serikat yang suka ribut mengenai masalah hak asasi manusia? Apa kata dunia mengenai hal ini? Dan yang paling penting, emangnya apa sih yang menjadi penyebab dari munculnya kebijakan ini? Biar bisa memahami Petrus, kita harus memahami terlebih dahulu mengenai mindset pemerintahan Orde Baru yang sangat berbeda dengan pemerintahan Orde Lama. Setelah menendang komunis dan antek-anteknya dari Indonesia, Orde Baru benar-benar menunjukkan perubahan drastis dibanding masa-masa sebelumnya. Saat mendapatkan kekuasaan dari pemerintah sebelumnya, Orde Baru bukannya mewarisi Indonesia yang kaya, melainkan Indonesia yang mengalami krisis ekonomi terparah di dalam sejarah. Ini belum termasuk isu-isu separatisme di berbagai wilayahnya dan berbagai masalah lainnya. Menghadapi semua masalah ini, Orde Baru berusaha menciptakan stabilitas dan kesejahteraan. Dua hal ini menjadi prioritas utama dari berbagai kebijakan pemerintah, yang saat itu berusaha dicapai dengan cara apapun, termasuk mengorbankan kebebasan individual demi kepentingan bersama, terlepas dari berbagai keburukannya. Kita dengar, Orde Baru memang berhasil menciptakan stabilitas yang mereka inginkan. Hal ini yang menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Berbagai stabilitas dan pembangunan meningkatkan jumlah pendatang di kota-kota besar untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Namun sayangnya, banyak di antara mereka yang kurang beruntung. Orang-orang yang kurang beruntung ini akhirnya mencari jalan lain untuk cepat kaya. Ya gimana lagi kalau nggak menjadi preman? Jadi gak heran kalau di tahun 1980 kriminalitas seperti perampokan, pemerkosaan, dan pembunuhan mulai meningkat drastis, terlebih di Jakarta dan Pulau Jawa. Untuk mencegah semakin meningkatnya angka kejahatan,
pemerintah Orde Baru membuat sebuah kebijakan ekstrim, yakni menumpas mereka yang dianggap sebagai pelaku kriminal tanpa proses peradilan. Ini karena untuk sebagian orang, proses hukum memakan waktu yang sangat lama, sehingga kurang efisien dalam menyelesaikan berbagai masalah. Tak sedikit para pelaku kriminal seperti preman ditemukan tak bernyawa di pinggir jalan dengan kondisi tertembus peluru. Nah, karena belum diketahui siapa yang melakukan penembakan terhadap preman tersebut, maka peristiwa ini dikenal dengan sebutan penembak misterius atau kalau disingkat menjadi Petrus. Pada Maret 1982, dalam suatu rapat, Presiden Soeharto meminta kepada ABRI dan Polri untuk mengambil langkah efektif dalam menekan angka kriminal yang sedang tinggi-tingginya. 16 Agustus 1982, dalam pidatonya, Presiden Soeharto kembali mengulang permintaannya tersebut. Permintaan ini pun kemudian diputuskan dalam sebuah rapat yang terjadi pada Januari 1993, di mana dalam rapat ini diputuskan untuk diberlakukannya operasi celurit yang lalu diikuti oleh kepolisian serta ABRI di masing-masing provinsi. Peristiwa Petrus dimulai saat Letkol M. Hasbi dari Kodim Yogyakarta mulai operasi pemberantasan kejahatan pada Maret 1983. Awalnya, operasi ini hanya diklaim untuk mendata para mantan pelaku kriminal, namun operasi ini justru berkembang jauh lebih mengerikan. Dari hanya sekedar mendata saja, mereka yang ditugaskan menjadi eksekutor lapangan tidak segan menembak mati siapa saja yang mereka anggap sebagai sampah masyarakat. Operasi Petrus pun terus berlanjut, di mana salah satu strategi yang digunakan adalah strategi penculikan, di mana para preman diculik oleh orang tak dikenal, dijebak oleh teman sendiri, dan bahkan dipanggil ke kantor polisi. Nah, uniknya, para preman yang mendekam di tahanan ini juga gak aman dari penculikan ini. Mereka suka dijemput dari dalam penjara, lalu kemudian dieksekusi. Mayatnya dibiarkan tergeletak di tengah jalan, semak-semak, emperan toko, bahkan ada juga yang dimasukkan ke dalam karung. Dengan banyaknya temuan jasad dengan ciri-ciri yang sama yaitu bertato, maka hampir semua media saat itu ikut sibuk memberitakan mengenai kasus ini. Mereka memperlihatkan jasad-jasad bertato dengan lubang peluru di kepala, leher, ataupun dada. Dalam sejarah, preman dan pengusaha sebenarnya nggak terlalu bertentangan. Bahkan, ada beberapa yang mengatakan bahwa pengusaha merupakan preman yang legal. Bahkan dalam beberapa hal, pengusaha ikut menggunakan jasa preman untuk permainan politik mereka. Salah satunya adalah kisah Bati Mulyono yang merupakan pentolan preman dan ketua yayasan Fajar Menyingsing. Sebuah yayasan yang dibangun menghimpun para residivis dan pemuda di daerah Jawa Tengah. Organisasi ini dibackingi oleh Gubernur Jawa Tengah Suparjo Rustam, Ketua DPRD Jawa Tengah Widarto, dan pengusaha Sutikno Wijoyo. Dengan backingan tersebut, Bati menjalankan sejumlah bisnis dalam organisasinya, mulai dari jasa broker sampai bisnis lahan parkir di wilayah Jawa Tengah. Namun, hubungan preman dan penjabat politik tak hanya sekedar tugas dalam bisnis. Preman seringkali disewa dalam menjadi kelompok milisi pada kampanye. Contohnya, pada kampanye pemilu tahun 1982, Bati dan kawan-kawan adalah salah satu kelompok preman yang pernah disewa oleh parpol tertentu. Mereka ditugaskan memprovokasi massa dari Partai Sektor Pembangunan yang pada saat itu sedang berkampanye di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Akibat provokasi dari pihak preman, terjadi kericuhan yang memakan banyak korban. Kejadian ini lalu dikenal dengan peristiwa lapangan Banteng. Namun, status Bati sebagai preman yang dekat dengan penguasa dan ketua yayasan Fajar Menyingsing tidak membuatnya aman dari para Petrus. Juli 1983,
Bati yang sedang mengemudi melintas di Jalan Kawi Semarang disergap oleh dua motor yang menyalip mobilnya dengan kencang. Dua motor itu lalu menembak kaca mobil Bati, di mana 20 peluru menembus mobilnya. Setelah itu, para pemotor pun langsung pergi begitu saja. Beruntung Bati masih selamat dalam peristiwa ini. Ia lalu hidup secara nomaden dan tidak pernah pulang ke rumahnya meskipun sang istri sedang hamil tua. Hal ini terjadi karena Bati merasa dirinya akan terus diburu oleh para Petrus. Bati pun bersembunyi di Gunung Lawu sejak peristiwa penembakan itu. Dia baru turun gunung pada tahun 1985 saat Petrus mulai mereda. Namun, nasib ribuan orang yang sudah menjadi target Petrus tak seberuntung dirinya. Operasi pemberantasan kejahatan yang dimulai tahun 1983 memang berhasil menurunkan tingkat kejahatan. Jogja dan Semarang kemudian mengalami penurunan yang paling drastis karena dinilai berhasil. Operasi ini terus dijalankan oleh pemerintah. Kendati berhasil menurunkan angka kriminalitas di masyarakat, Presiden Soeharto menunjukkan sikap enggan mengakui keterlibatan militer dalam kasus Petrus. Dalam buku autobiografinya, Ucapan dan Tindakan Saya, Presiden Soeharto berdalih bahwa Petrus digunakan untuk mencegah kejahatan dengan langkah yang efektif. Tindakan tegas yang dilakukan adalah demi menimbulkan efek jera di masyarakat agar tidak melakukan tindak kriminalitas. Petrus pada tahun 1983 tercatat sebanyak 532 orang tewas dan 367 orang terluka karena luka tembak. Korban Petrus ini tak hanya para gali, preman, dan orang bertato. Terkadang mereka juga salah target. Terdapat sejumlah orang biasa seperti petani, penjaga masjid, bahkan seorang PNS. Mereka menjadi korban lantaran memiliki nama yang sama dengan target yang terdapat di dalam daftar. Di tengah banyaknya korban dan saling silang pendapat antara tokoh politik, peristiwa Petrus akhirnya mendapat perhatian dari dunia internasional. Sejumlah organisasi seperti Amnesty International mengirimkan surat kepada pemerintah Indonesia yang isinya menyoroti kebijakan Operasi Petrus. Namun sayangnya surat ini tidak ditanggapi. Dengan adanya pro kontra yang terjadi di masyarakat, serta tekanan dari dunia internasional, akhirnya Operasi Petrus dihentikan secara penuh pada tahun 1985. Operasi yang sudah diminta oleh Presiden Soeharto sejak tahun 1982 dan beroperasi sejak tahun 1983 hingga 1985 ini telah menelan lebih dari 1.000 korban jiwa. Nah, menghadapi masalah kejahatan seperti begal atau perampokan yang seringkali heboh di Indonesia, apakah kamu setuju atau tidak setuju apabila Operasi Petrus kembali diadakan di Indonesia? Berikan alasanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.